Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah mayit yang dibuang ke laut atau dimakan hewan buas atau dibakar hingga menjadi debu, apakah mereka akan mendapat siksa kubur? Kan mereka tidak dikubur, gitu pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini bersumber dari ketidaktahuan dan ingin tahu, bukan bersumber dari mengolok-olok ataupun bercanda dalam masalah agama. Nah, ini termasuk kepada akidah ya. Ranahnya ranah akidah di sini. Siksaan kubur ini. Maka menjawab pertanyaan itu Syekh Nawawi bin Bartanar Al-Bantani di dalam kitabnya Syarah Sulamut Taufik di halaman 6, beliau di sini mengatakan wa min famin dzalika ay mimma ukhbira bihi adzabul qabri, di antara perkara yang dikabarkan langsung dari Kangjeng Nabi yang wajib kita yakini apabila kita meragukan atau tidak percaya maka tidak sah keimanan kita. Di antaranya adzabul qabri adalah adanya siksaan kubur. Jadi apabila ada orang yang tidak meyakini atau tidak percaya adanya siksa kubur, maka tidak dikatakan sah keimanannya. Lalu apakah orang yang mendapatkan siksa kubur adalah orang yang dikubur saja, yang tidak dikubur tidak dapat? Maka disinilah dia. Wahwa adzabul barzakhi, siksa kubur itu adalah representasi daripada siksa alam barzah. Jadi esensinya mah siksaan yang ada di alam barzah. Itu esensinya di situ. Udifa ilal kubri li'annahu al-ghalibu. Kenapa kemudian disandarkan siksaan tersebut kepada kubur? Siksa kubur. Kenapa tidak siksa lain katanya? Siksa barzah sepertinya. Kita wajib percaya akan adanya siksa barzah. Tapi kenapa bahasanya siksa kubur gitu? Oh, karena li'annahu al-ghalibu, karena memang biasanya orang meninggal dunia dikubur. Jadi hanya faktor kebiasaan orang meninggal dunia dikubur, makanya dijadikan penamaan siksa kubur itu saja. Wa illa, kalau bukan karena itu, maka fakullu mayyitin aradallahu ta'dzibahu anallahu ma aradahu bihi kubiro aulam yukbar. Seluruh mayit, orang yang meninggal dunia, yang dikehendaki oleh Allah akan disiksa sebab melakukan dosa dan lain sebagainya, yang menyebabkan dia akan disiksa, maka pasti akan kekenaan, akan kedatangan siksaan yang Allah akan berikan pada orang tersebut. Kubiro, baik dikubur orang tersebut, aulam yukbar, atau tidak dikubur. Jadi mudah sekali bagi Allah. Sebagaimana Allah mudah menciptakan kita. Dengan berbagai macam rupa kita, dengan berbagai macam bentuk kita, itu mudah bagi Allah, maka hal seperti itu tidak sulit. Jadi sekali lagi, bahasa siksa kubur tersebut hanya penamaan saja, lil ghalibi, karena biasanya orang mati dikubur. Walau suliba, sekalipun matinya disalib, au guriqa fi bahrin, atau matinya tenggelam di lautan, au akalat hudawab, atau dimakan oleh hewan, baik hewan buas, singa, macan, serigala, harimau, atau oleh hewan yang ada di dalam tanah, belatung, cacing, au uhriqa hatta soro, atau dibakar sampai soro Ramadan menjadi debu, wadzaro firri, dan kemudian ditiup angin bertebaran kemana-mana, hilang, tidak ada bekas. Tetap karena memang itu hanya sebab-sebab saja, maka mudah sekali bagi Allah untuk menyiksa mereka, karena mereka memasuki fase alam barzah, fase yang namanya alam barzah. Ini kata Syekh Nawawi itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian wa yakunu lil kafiri wal munafiki wa usatil mu'minina. Nah, siksa kubur ini kemudian menyeluruh, akan menimpa kepada orang-orang kafir, orang yang mati dalam kekufuran, wal munafiki, dan orang munafik, orang yang casingnya terlihat beriman, casingnya terlihat Islam, terlihat seperti orang muslim, tapi hatinya kafir. Hatinya mengingkari Allah, mengingkari Kangjeng Nabi, dan juga syariat-syariat agama. Nah, itulah disebut dengan orang munafik. Kemudian wa usatil mu'minina, dan juga orang-orang mukmin yang berdosa, yang tidak dapat ampunan Allah ataupun tidak dapat syafaat Nabi. Maka mereka-mereka inilah sasaran daripada siksa kubur. Walihadhil umat wa ghairiha, dan juga baik umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad, dan juga umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad. Kalau memang mereka kategori tadi, orang kafir, orang munafik, atau mukmin cuman berdosa, mereka akan kekenaan dengan yang namanya siksa kubur. Berarti yang tidak dapat siksa kubur itu hanya para nabi, para rasul,
dan juga orang mukmin yang terpilih, orang mukmin yang tidak berdosa, atau orang mukmin yang kategori termaktub di dalam hadis-hadis Nabi yang mencantumkan akan selamat dari siksa kubur. Di antaranya ada 3 golongan. Yang pertama, man mata syahidan, orang yang mati dalam keadaan syahid membela agama Allah dan meninggalnya fil ma'arakah, di medan perang. Lalu wal muadzin sab'a sanawatin ihtisaban lillah, orang yang azan karena Allah azannya selama 7 tahun tidak mengharapkan gaji ataupun upah. 7 tahun, muadzinnya 7 tahun. Kemudian waman mata yaumal jumu'ati aw lailata, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Itu di antara 3 golongan yang akan selamat dari fitnah kubur ataupun siksa kubur. Nah, jadi sekali lagi, siksa kubur ini pasti adanya, sebagaimana nikmat kubur adanya juga pasti. Nah, kemudian kubur itu gambarannya terbagi kepada entah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jadi miniatur surga bisa dirasakan di alam barzah nanti. Dan juga menjadi hufrah min hufarin niron, kedukan daripada kedukan neraka. Miniatur neraka pun nanti bisa dialami oleh orang yang akan masuk neraka nantinya. Maka sebelum dia masuk neraka, kuburnya pun akan merepresentasikan apa yang akan mereka alami nanti di alam akhirat. Masuk ke surga kah atau masuk ke neraka kah? Maka kuburnya tersebut kalau menjadi taman dari taman surga, itu representasi mereka akan masuk surga nanti di akhirat. Dan kemudian ketika mereka kuburnya menjadi kedukan daripada kedukan neraka, itu juga merepresentasikan tempat mereka nanti di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kita tahu alam ini banyak. Ada alam barzah, ada alam azali, maaf, yang pertama alam sebelum Allah ciptakan alam semesta. Kemudian alam semesta isinya dari mulai alam rahim. Kita ketika berada di kandungan ibu kita, alam rahim namanya. Kemudian kita keluar dari rahim ibu kita menuju alam dunia yang sekarang kita rasakan. Lalu keluar dari dunia, nah inilah di alam barzah namanya. Nanti siksaan kubur itu adanya di alam barzah itu. Lalu setelah alam barzah, kemudian adalah alam akhirat. Dan setelah alam akhirat, nanti akan ada persimpangan, apakah kita akan menuju surga ataukah kita akan ke neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.